Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru, yang pada kesempatan hari ini kita lanjutkan dengan materi baru di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, beberapa hari terakhir ini sedang viral, sedang ramai dibicarakan, yaitu tentang adanya fitur pada platform Merdeka Mengajar yang baru. Apakah Bapak Ibu sudah membuka? Apakah Bapak Ibu sudah mengoperasikannya, mengerjakannya? Nah, kita akan lihat fitur apa saja yang ada di beranda platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, apabila di tahun-tahun kemarin, tahun ini, Bapak Ibu masih malas membuka, mengoperasikan pelatihan PMM dan sebagainya, maka di tahun 2024 ini nanti tidak ada alasan lagi bagi kita untuk bermalas-malasan. Di sana banyak terdapat pengalaman pembelajaran, terdapat banyak pengetahuan baru mengenai kurikulum Merdeka Mengajar dan juga mengenai kinerja kita semua. Bapak Ibu, mari tidak berpanjang lebar kita masuk kepada platform Merdeka Mengajar. Silakan Bapak Ibu buka Chrome, Google, ataupun browser yang lain. Nah, di sini pada tampilan ini saya sudah membuka, kemudian kita masuk ke pengisian pencarian platform Merdeka Mengajar. Silakan tulis Bapak Ibu di sini platform Merdeka Mengajar. Bagi yang sudah biasa menggunakan laptop, tentu sudah tidak asing lagi, cukup kita tulis PMM. Ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini sudah masuk ke platform Merdeka Mengajar, tinggal kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tampilan beranda dari platform Merdeka Mengajar tahun 2024. Bapak Ibu, ada fitur-fitur baru yang muncul di sini. Nah, di sini ada refleksi kompetensi, di sini ada pengelolaan kinerja, dan di sini ada LMS. Inilah fitur baru pada platform Merdeka Mengajar yang terbaru. Kita tarik ke bawah. Ya, seperti ini. Apabila Bapak Ibu belum tampil fitur seperti ini pada platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, maka perlu dicek, disesuaikan lagi versi terbaru. Versi terbaru PMM dengan menampilkan platform seperti ini, fitur seperti ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu. Versinya adalah 1.47.1. Ini adalah versi terbaru dari platform Merdeka Mengajar. Apabila di HP Bapak Ibu, di laptop Bapak Ibu belum terupdate dengan versi terbaru, silakan Bapak Ibu mengupdate-nya melalui Play Store. Nah, silakan saja segera dilakukan update untuk PMM versi terbaru. Kemudian kita segera kembali ke sini. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang baru di sini selain pengelolaan kinerja adalah refleksi kompetensi. Apakah Bapak Ibu belum atau sudah mengisi atau sudah membuka? Nah, bagi yang belum membuka,
silakan segera dibuka, karena refleksi kompetensi ini harus kita isi ada batas waktu. Batas waktunya adalah 31 Januari. Coba kita klik. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu diminta untuk merefleksikan diri terkait dengan kompetensi kita sebagai guru. Ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. Nah, kemudian level minimum yang harus Bapak Ibu lalui sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing. Di sini kalau jenjang jabatannya ahli madya, maka level minimum yang harus dicapai adalah 4. 1, 2, 3, 4. Minimal di sini Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu mendapatkan nilai di bawah 4, berarti Bapak Ibu harus belajar lagi. Dan coba Bapak Ibu kerjakan pelatihan-pelatihan yang ada di pedagogik ini dan kompetensi yang lain, usahakan maksimal mencapai nilai 5. Demikian Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa ngecek di beranda platform Merdeka Mengajar. Ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja. Inilah yang telah disampaikan dalam rilis dari Kemendikbud-Ristek Dikti yang disampaikan oleh Ditjen GTK, bahwa mulai tanggal yang disampaikan pada tanggal 19 Desember 2023 kemarin Bapak Ibu, bahwa tahun 2024 ini SKP online atau e-kinerja kita itu akan terintegrasi pada platform Merdeka Mengajar. Dan kemudian sistem poin akan menjadi RHK pada ajuan Bapak Ibu guru semua, baik guru maupun kepala sekolah dan juga pengawas. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan mencoba belajar bersama Bapak Ibu bagaimana mengisi SKP kita yang terintegrasi dengan PMM. Kita akan coba buka di pengelolaan kerja ini Bapak Ibu. Silakan dicoba. Nah, seperti ini. Setelah dibuka, klik tetap di sini. Nah, akhirnya masuk pada beranda pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kesempatan kali ini pengisian SKP ini masih dalam tahap uji coba. Baru akan dibuka nanti ajuan RHK kita itu pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 10. Itu nanti baru akan dibuka oleh Ditjen GTK ataupun Kemendikbud-Ristek. Nah, dalam pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu terbagi dalam 2 kali penilaian, yaitu semester gasal dan semester genap. 2 kali ini Januari sampai Juli, Juli sampai Desember Bapak Ibu ya. Nah, dalam draft ini termasuk dalam semester genap ya Bapak Ibu, Juli sampai dengan Desember ya. Setahun dibagi dalam 2 kali penilaian, Januari Juni dan Juli Desember ini Bapak Ibu. Nah, di bulan Juli Bapak Ibu wajib melakukan perencanaan dan meminta persetujuan atasan. Kemudian Agustus melakukan persiapan observasi kelas, September melakukan observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, kemudian Oktober November diharapkan Bapak Ibu melaksanakan tindak lanjut dengan pemantauan atasan. Nah, pada bulan Desember itu dilakukan refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilan dari beranda pengelolaan kinerja guru. Sekarang kita coba masuk ke draft berikutnya. Kita klik di sini Bapak Ibu ya. Lanjutkan draft.
Nah, inilah Bapak Ibu tampilan muka penilaian kinerja panjenengan pribadi ya di sini Bapak Ibu. Nah, ini di sini merah. Merah ini artinya kita masih nol nilainya. Ya, masih nol nilainya. Kemudian kita lihat di sini tampilan indikator lain, apa isinya? Kita klik sini Bapak Ibu. Nah, umpan balik konstruktif, perhatian kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, kita sudah hijau. Nanti kalau sudah ada nilainya dan sudah mengajukan, ditetapkan oleh atasan, di sini nanti akan jadi hijau Bapak Ibu. Ya. Nah, kita sekarang coba untuk lanjut ke berikutnya Bapak Ibu. Cara untuk bisa melanjutkan berikutnya adalah dengan ngeklik sekali di masing-masing rekomendasi pembelajaran. Boleh pada penerapan disiplin positif, boleh keteraturan suasana kelas, ataupun 3 yang lain ini. Klik sekali saja. Misalnya saya klik yang di sini Bapak, instruksi yang adaptif. Klik sekali. Nah, di sini warnanya akan berbeda dengan kotak-kotak yang lain. Setelah seperti ini, ya, setelah seperti ini, Bapak Ibu langsung masuk ke sini, ke pengembangan kompetensi. Silakan diklik sekali. Nah, ini masuk sudah pada ke pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Langkah yang tadi kita tinggalkan adalah praktek pembelajaran. Saat ini kita berada pada pengembangan kompetensi. Ini nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengusulkan RHK Bapak Ibu dalam semester Juli Desember. Kemudian di sini nanti setelah selesai mengisi RHK yang diusulkan, kita segera masuk ke tugas tambahan. Setelah tugas tambahan nanti selesai, kemudian nanti akan masuk ke perilaku kerja. Dan terakhir setelah mengisi di perilaku kerja adalah rangkuman dari SKP kita. Jadi dalam pengelolaan e-kinerja terintegrasi dengan PMM, kita harus melewati 5 tahapan ini Bapak Ibu. Apakah ini sulit? Kita coba nanti. Dan apakah di tahun 2024 juga tidak akan menyulitkan Bapak Ibu guru? Kita lihat. Kita juga belum tahu. Nah, sekarang setelah kita masuk di pengembangan kompetensi, kita tarik ke bawah Bapak Ibu. Ya, perhatikan di sini. Dasar dari pengerjaan kita adalah Perdirjen GTK nomor 7607 garis miring B.B1 garis miring HK.03 garis miring 2023. Ini Perdirjen ini mengatur tentang juknis pengelolaan kinerja guru. Silakan Bapak Ibu nanti mencari Perdirjen ini, tetapi nanti dalam tampilan ini akan saya tampilkan poin-poin tertentu yang dibutuhkan untuk mengisi SKP kita ini. Kemudian Bapak Ibu lihat di titik ini, total poin yang harus Bapak Ibu kumpulkan dalam semester Juli sampai dengan Desember atau Januari sampai dengan Juni adalah 32 poin Bapak Ibu. Ini sekarang berbasis poin Bapak Ibu. Poin-poin itu apa saja? Bapak Ibu guru bisa lihat di sini. Ini akan menuju kepada Perdirjen GTK nomor 7607 Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan lanjut. Ini kita geser ke bawah. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan dari usulan RHK kita di tahun 2024. Bapak Ibu, ini adalah RHK kita yang ditetapkan, dipilih ada 18 pilihan RHK. Ya. Jadi berbeda dengan RHK e-kinerja
2023 dan sebelumnya. RHK-nya di sini ada 18 dan semuanya sudah mengandung poin yang bisa Bapak Ibu pilih. Nanti setelah mengisi RHK di sini, Bapak Ibu akan diminta bukti dukungnya di sini apa. Nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Kemudian target kuantitasnya apa, di sini juga akan muncul sendiri. Target waktunya dan juga poinnya sesuai dengan pilihan RHK Bapak Ibu. Jika RHK ini tidak cocok, Bapak Ibu bisa menghapus. Dan apabila ini sudah sesuai dengan rencana Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menambahkan RHK berikutnya sampai dengan poinnya terpenuhi 32 poin minimal Bapak Ibu. Baik, kita akan langsung memulai memilih RHK. Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan takut mencoba. Saat ini kita masih uji coba. Silakan Bapak Ibu guru nanti latihan, dan sebelum tanggal 2 Januari ini masih bebas kita melakukan simpan draft. Tetapi nanti setelah tanggal 2 Januari 2024, Bapak Ibu sudah bisa mengajukan draft ini ke atasan kita. Baik, kursor kita arahkan ke sini Bapak Ibu untuk memilih RHK-nya. Klik sekali. Nah, inilah Bapak Ibu RHK yang ada, dan juga ini bisa digeser ke bawah. Ada RHK berikut dengan poinnya Bapak Ibu. Ini sesuai dengan per Dirjen GTK nomor 7607. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, ada 18 pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih untuk mengisi RHK tersebut. Silahkan pilih, usahakan sampai poinnya minimal 32. Baik, kita akan coba pilih dari atas Bapak Ibu. Yang pertama, misalnya kita akan mencoba ini Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi banding yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Jadi di sini Bapak Ibu yang mengikuti seminar ataupun lokakarya ataupun webinar ataupun simposium dan sebagainya boleh dipilih di sini. Klik. Nah, di sini Bapak Ibu nanti hanya diperlukan bukti dukung berupa sertifikat. Kemudian target kuantitasnya 1 kegiatan. Jika ternyata Bapak Ibu di sini lebih dari 1, maka dengan pilihan yang sama Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Ya. Oh, seminarnya saya 2 kali. Silakan tulis 2 kali. Di sini langsung mengandung poin 8 Bapak Ibu. Dan ini target waktunya adalah semester Juli Desember 2023. Ini hanya sebagai contoh. Ya, misalnya ini sekali Bapak Ibu ya, dalam 1 semester. Siapa yang tidak bisa mengikuti seminar, lokakarya, webinar, simposium dan sebagainya? Tentu bisa Bapak Ibu ya. Nah, sekarang ini sudah memiliki 4 poin. Kita lihat di atas ini total poinnya. Sudah ada 4, kurang berapa? Tinggal kurang 28. Kita tambahkan lagi Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan tambahkan RHK. Kita akan tambahkan RHK. Klik di sini Bapak Ibu. Kemudian ini kita geser ke bawah. Meningkatnya kompetensi melalui peserta coaching. Nah, misalnya kesulitan di situ ya. Penelaah. Nah, penelaah ini tidak setiap Bapak Ibu guru bisa, karena ini harus melalui seleksi di Kemendikbudristek Dikti Bapak Ibu. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktek. Ini juga sama di PMM ya. Harus memiliki SK ataupun surat tugas dari Kemendikbudristek. Kemudian ini Bapak Ibu penelaah perangkat ajar sama. Kemudian di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten. Ini juga Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang bisa membuat
kemudian diunggah di platform Merdeka Mengajar, dan dikurasi berhasil, maka Bapak Ibu akan mendapatkan poin 6. Kita pilih ini Bapak Ibu. Ya. Kita cek lagi. Ini sudah mendapatkan 10 poin, tinggal kurang 22. Tambah lagi Bapak Ibu. Geret ke bawah, tarik ke bawah, kita pilih lagi. Selanjutnya kita pilih narasumber praktek baik, silakan Bapak Ibu, ataupun narasumber perencanaan berbasis data. Poinnya 8, cukup tinggi. Di bawahnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran dan tindak lanjut. Ini di kelas Bapak Ibu, dan ini nampaknya sudah menjadi kewajiban untuk semester depan. Kita pilih sebagai partisipan guru yang sedang melakukan praktek pembelajaran di kelas. 8, kita cek lagi, kurang 14. Kita tambah lagi. Nah, setelah itu kita cari yang kemungkinan bisa Bapak Ibu dapatkan di semester ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Ya, ini pelatihan mandiri Bapak Ibu. Kita pilih. Mau berapa Bapak Ibu? Saya kira mulai belakangan ini kita semakin gencar untuk mengerjakan pelatihan mandiri ya. Ya, kita akan coba pilih paling tidak 3. Kita yakin dalam 1 semester 3 sertifikat kita dapatkan. Ya, sekarang kita cek. Nah, di sini kita sudah lewat dari 32, bahkan lewat 10 Bapak Ibu, karena ini tadi kita tambahkan di PMM-nya 24. 3 kegiatan PMM, 1 kegiatan pelatihan mandiri, poinnya 8. Sehingga karena ini 3, Bapak Ibu mendapatkan 24, 3 kali 8. Cukup Bapak Ibu? Ya, ini pastikan RHK ini yang akan Bapak Ibu kerjakan di semester yang akan diajukan. Setelah ini Bapak Ibu, silahkan klik ke bawah, lihat di bawah ini Bapak Ibu. Ya, jadi taruh di sini, ini tinggal Bapak Ibu klik. Ya, maka selanjutnya kita sudah berada di tugas tambahan. Nah, silakan Bapak Ibu, di mana kegiatan harian dinas kita sesuai dengan SK KBM mendapatkan tugas tambahan yang mengurangi waktu dalam 1 tahun pelajaran. Kita cek di sini pilihannya apa? Ya, di sini Bapak Ibu. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil. Nah, yang Bapak Ibu mendapatkan tugas tambahan wakil kepala sekolah, silakan pilih ini. Kemudian ini Bapak Ibu, ini hanya untuk SMK ya. Yang ini SMK, jangan dipilih kalau yang jenjang SMP, jangan dipilih kalau yang jenjang SD. Kemudian yang SMK silakan pilih ini. Kemudian yang di bawahnya semua jenjang. Nah, ini boleh semua jenjang memilih ini. Meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpus. Silakan Bapak Ibu yang mendapatkan SK pembagian tugas sebagai kepala perpus boleh pilih di sini. Nah, kemudian kita cek lagi di bawah. Ini tugas tambahan kepala lab, bengkel, unit produksi dan sebagainya. Di bawahnya ini sebagai tugas tambahan pembimbing khusus yang menyelenggarakan pendidikan inklusif ataupun terpadu. Kemudian di sini sebagai wali kelas. Nah, kita pilih yang ini Bapak Ibu, wali kelas. Nanti bukti dukungannya Bapak Ibu harus menyiapkan laporan disertai surat keputusan atau SK penugasan. Targetnya 1 kegiatan dalam 1 tahun. Ini dibagi menjadi per semester. Mungkin masih ada tambahan lagi Bapak Ibu tugas tambahannya. Kita cek lagi. Kita cek di sini, mungkin masih ada selain wali kelas Bapak Ibu.
Nah, ini Bapak Ibu. Pembina OSIS. Nah, silakan Bapak Ibu. Pembina OSIS atau pembina ekstrakurikuler. Boleh dipilih. Kemudian kita cek ke bawah. Apalagi nih teman-teman? Banyak sekali Bapak Ibu. Nah, ini pengurus MGMP. Nah, ini Bapak Ibu. Ini juga sebagai pengurus organisasi profesi guru tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat nasional. Silahkan Bapak Ibu pilih. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk tugas tambahannya, silahkan yang mendapatkan tugas tambahan lebih dari satu boleh ditambahkan ke bawah. Tapi jika cukup wali kelas saja, ya cukup wali kelas saja Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke sini. Klik ke perilaku kerja. Nah, di sini Bapak Ibu, wujud dari perilaku kerja. Ini perilaku kerja, ini indikator dan perwujudan perilaku. Apa saja perwujudan perilaku yang harus kita unggah? Yang pertama, aspek berorientasi pelayanan. Kemudian setelah itu ada aspek akuntabel. Kemudian ada lagi aspek kompeten. Kemudian ada lagi aspek harmonis. Kemudian ada lagi aspek loyal. Dan berikutnya aspek adaptif. Apa masih ada? Kita cek lagi. Masih ada Bapak Ibu. Aspek kolaboratif. Ya, cukup. Nah, ini harus kita isi semua Bapak Ibu. Mari kita coba isi yang pertama. Ini Bapak Ibu. Berorientasi pelayanan. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Bapak Ibu bisa tinggal pilih di sini. Klik di sini. Yang pertama, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kedua, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan. Atau ketiga, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerjanya. Pilih salah satu. Ya, misalnya kita pilih di sini bersikap ramah kepada peserta didik. Klik. Maka selanjutnya Bapak Ibu harus menjawab ini. Ketika RHK yang dipilih adalah berorientasi pelayanan bersifat ramah seterusnya, bagaimana Bapak Ibu akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan tinggal klik di sini dan kemudian pilih Bapak Ibu. Klik, pilih bersifat ramah, berarti kita praktekkan dengan mengucapkan salam dan dengan sikap ramah. Ini Bapak Ibu. Satu selesai, kemudian berikutnya akuntabel. Kita pilih. Melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan atau tidak menyalahgunakan wewenang. Kita laksanakan dengan tugas tanggung jawab. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kita pilih memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi, menolak segala bentuk. Nah, kita bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi. Kemudian selanjutnya kompeten. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini terkait dengan aspek kompeten? Menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar, atau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kompeten. Saya pilih menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai. Kemudian implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, saya pilih menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat, berdiskusi dengan kerja atasan, peserta didik, dan masyarakat di dunia kerja untuk mencari solusi. Saya pilih yang pertama. Nah, aspek ketiga sudah kita lewati. Aspek keempat, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini terkait dengan aspek harmonis?
yaitu pilihannya menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi warga satuan, atau membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Saya akan pilih yang ini, menghargai setiap warga. Kemudian implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang. Menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Karena saya pilihannya adalah menghargai setiap warga, maka saya pilih yang menjaga hubungan baik dengan rekan kerja. Aspek kelima sekarang Bapak Ibu, loyal. Memegang teguh moral dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kedua, menjaga nama baik satuan pendidikan sama guru dan peserta didik di mana berada. Menjaga informasi bersifat sensitif berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan. Memegang teguh moral, saya pilih menjaga nama baik. Implementasinya, bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Melaksanakan arahan, menyebarkan informasi. Ini Bapak Ibu, kita cari relevansinya Bapak Ibu. Adaptif sekarang. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Terus berinovasi, mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Berpikir positif untuk mengembangkan diri dan warga. Nah, saya pilih terus berinovasi Bapak Ibu. Bagaimana Anda melaksanakan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pilihannya adalah ini. Yang pertama, inovasi Bapak Ibu ya, pilihan saya. Menyampaikan gagasan dengan berani untuk kemajuan satuan pendidikan. Membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten. Mengantisipasi permasalahan. Ya, saya pilih ini. Okay. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pembelajaran atau pekerjaan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif. Memberi kesempatan pada warga satuan pendidikan, masyarakat atau dunia usaha berkontribusi bagi tujuan. Bekerja sama secara terbuka. Ini Bapak Ibu, kolaborasi. Implementasinya, mengajukan diri sebagai sukarela, bersinergi dengan sebab. Nah, ini Bapak Ibu. Dan selesai sudah kita mengisi terkait dengan indikator dan perwujudan perilaku. Masuk di tahap yang keempat. Selanjutnya kita masuk tahap yang terakhir, rangkuman. Kursor arahkan ke sini Bapak Ibu. Kita klik sekali. Ya, kita sudah berada di tahap rangkuman. Kita lihat apa isinya. Rangkuman perencanaan kinerja kita yang sudah kita ajukan di depan tadi Bapak Ibu ya. Ini sudah dirangkum menurut PMM ini ya. Rencana hasil kerja RHK kita yang pertama tadi. Meningkatnya praktik aktivitas kognitif yang berfokus pada instruksi yang adaptif. Guru akan mengisi formulir diskusi, persiapan formulir diskusi tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Target kualitas ini hasil penilaian observasi kinerja guru. Nah, ini Bapak Ibu, observasi target kuantitas setiap semester. Apa isinya ini Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melihat di Perdirjen GTK nomor 7607. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, rubrik observasi kinerja guru ini ada di Perdirjen GTK 7607.
yang ini Bapak Ibu. Kemudian setelah form A ini, isinya apa form A ini? Nah, ini nanti di bawahnya sudah ada perintah pengisiannya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya form B. Ya, ini ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Ini form D ya Bapak Ibu. Sebentar. Ya, ini Bapak Ibu. Refleksi tidak lanjut dari observasi kinerja guru. Form-form ini bisa Bapak Ibu dapatkan di Perdirjen GTK nomor 7607. Demikian Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya terakhir dari form itu ada form C, tidak lanjut. Ini Bapak Ibu, tidak lanjut. Tidak lanjut dari observasi, bentuknya seperti ini. Kemudian terakhir form D, refleksinya. Dan ini adalah refleksi, tidak lanjut. Seperti ini Bapak Ibu untuk bukti dukung pada RHK nomor 1 Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah RHK yang kedua. Sekali lagi di sini nanti bukti dukungnya Bapak Ibu harus melampirkan form observasi guru dari form A sampai form D. Cek di Perdirjen GTK nomor 7607. Kemudian RHK yang kedua Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi peran sebagai partisipan kegiatan seminar dan sebagainya. Maka kita akan lihat bukti dukungnya adalah sertifikat. Cukup sertifikat yang Bapak Ibu siapkan nanti ya di RHK kedua. Selanjutnya yang ketiga, RHK ketiga Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang diunggah pada platform Merdeka Mengajar. Maka di sini bukti dukungnya adalah konten yang diunggah telah dikurasi oleh tim dari Kemendikbudristek Dikti. Ini Bapak Ibu. Poinnya 6. Nanti kumpulan kontennya bisa diambil linknya dan bisa diunggah sebagai bukti dukung. Selanjutnya RHK keempat Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktek pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Observasi berarti yang di atas tadi Bapak Ibu, ini berupa laporan kegiatan observasi di kelas, mulai dari persiapan, pelaksanaan, diskusi, dan tindak lanjut. Kemudian dilengkapi dengan form A sampai form D. Demikian Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya RHK kelima Bapak Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Bapak Ibu yang mengerjakan aksi nyata di PMM bisa diunggah di sini karena tadi sudah diusulkan di RHK. Maka bukti dukungnya adalah sertifikat setiap topik. Karena Bapak Ibu mengusulkan 3 kegiatan, maka poinnya 24. Demikian Bapak Ibu untuk yang PMM. Kemudian RHK yang ke-6, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan dalam sebagai acuan peningkatan pembelajaran. Maka di sini adalah dokumen
kurikulum operasional satuan pendidikan. SK pembagian tugas dokumen 1, 2, 3 yang ada di Waka Kurikulum bisa Bapak Ibu unggah di sini. Kemudian, nah ini tadi kita nggak mengunggah ini ya, tidak mengunggah yang ketujuh ini Bapak Ibu. Ini ternyata Bapak Ibu, ini kurikulum satuan operasional pendidikan tadi kita tidak mengunggah, ternyata ini langsung ada di RHK kita. Ini berarti bersifat wajib Bapak Ibu. Nah, di sini terlaksananya pembelajaran mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Maka bukti dukungan adalah rangkuman kehadiran yang telah disepakati dengan kepala sekolah. Bentuknya seperti apa? Kita nanti akan lihat di tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, ada 2 RHK yang tadi tidak kita pilih, ternyata sudah ada di RHK kita. Berarti ini bersifat wajib Bapak Ibu, terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kemudian kita akan cek rangkuman berikutnya adalah hasil kerja tambahan. Di sini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mengajukan tugas tambahan sebagai wali kelas, maka bukti dukungnya adalah laporan disertai dengan SK pembagian tugas sebagai wali kelas. Selanjutnya, perilaku kerja seperti ini Bapak Ibu, sampai terakhir kolaborasi. Demikian Bapak Ibu, adalah RHK yang kita usulkan dan ini kita simpan. Di sini berhasil kita simpan, lalu kita menunggu pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 10. Nanti kita bisa klik lanjutkan draft dan ajukan RHK kita kepada atasan. Demikian Bapak Ibu, terkait dengan SKP yang terintegrasi pada platform Merdeka Mengajar. E-kinerja kita berbasis poin. Setiap semester kita diwajibkan minimal bisa mengumpulkan 32 poin Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan 32 poin sesuai dengan penilaian atasan kita, maka Bapak Ibu akan mendapatkan ekspektasi baik. Nah, ekspektasi baik itu Bapak Ibu nanti akan mendapatkan apa? Hasil akhir adalah ini Bapak Ibu. Form penilaian kinerja guru dan terakhir nanti sampai ini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada. Ini Bapak Ibu, terkait dengan yang ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah konversi predikat kinerja ke angka kredit. Inilah yang nanti akan kita dapatkan di tahun ataupun di setiap semesternya Bapak Ibu. Predikat hasil penilaian kinerja kita, predikatnya apa, prosentasenya berapa, lalu koefisien nilai per tahunnya dapat berapa, dan inilah angka kredit yang didapatkan pada semester ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang akan kita tuju nanti, kita akan mendapatkan angka kredit sesuai dengan ekspektasi SKP kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Kita masih menunggu tanggal 2 Januari 2024 pukul 10 untuk dimulainya e-kinerja yang terintegrasi dengan PMMM dibuka oleh Kemdikbudristek. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.